Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya 'Alim, iftah 'alaina wa 'alaikum jami'an fuduhal 'arifina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi semua yang dihormat, salam mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana nu hadir, wabil khusus tamu istimewa kurang sadayana, tamu spesial Pangersa Al-Mukarram Al-Habib Naufal Al-Attas, salah serius dai asatid LPD Al-Bahjah Cirebon. Alhamdulillah, marhaban bikum ya Habib, mata'anallah bitul hayatikum. Alhamdulillah, anjeunna parantos hadir di payunan urang sadayana anu insyaallah baris majian tausiah nasihat kangge urang sadayana, mudah-mudahan berkah mantena urang sing tambah caket ka Gusti Allah, sing tambah takwa ka Gusti Allah, sing tambah caket sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi pembacaan sholawat Basyairul Khairat parantos yang saya dibaca kurang lajeng burdah. Mudah-mudahan berkah sholawat Basyairul Khairat, berkah sholawat burdah, mudah-mudahan kurang sadayana kini syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sareng di akhirat. Mudah-mudahan di dunia kurang biasa papenak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat oge urang biasa papenak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia urang biasa ngecup tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat oge urang biasa ngecup tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia urang biasa ngaleureut dicai telaga kausarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha wa syadul qadir jari ini saja membaca Basyairul Khairat, maka dina nalika sakaratul mautna bakal dipasihan cai di telaga kausarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di akhirat mudah-mudahan urang biasa ngaleureut dina cai telaga kausarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mudah-mudahan berkah Basyairul Khairat, berkah berdah, mudah-mudahan sadaya cita-cita urang dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anu gaduh masalah dipasihan jalan keluar na Allah. Mudah-mudahan anu hese rezekina sing dibukakan rezekina kalian luas, anu saluas-luasna anu ulur, mudah-mudahan dibabarin sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sim abdi nuhun berdoa disadayana khususon ka Pangersa Al-Habib Naufal Al-Attas, sim abdi menuju ngabangun pesantren komplek 2 di balik Kulon. Nunggu bila disadayana mudah-mudahan sing dipapari rezeki anu halal, enggal rengse biasa ditepati kalian tambah berkah di Allah Subhanahu wa taala. Satajan dilanjutkan burdah Pangersa Habib bade langsung tausiah magi anjeunna tabu setengah 4 baris acara di Nusanes. Beres Habib tausiah urang lanjutkeun deui burdah diteraskeun deui tadi nembe 2 pasal. Mangga urang sadayana sopirkeun regepkeun tausiah anu disampaikan ku guru urang sadayana Al-Habib Naufal Al-Attas. Al-waqtu wal makan tafadhal alaihi masykur. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Jurus wala bilya. Bilya. Yes sir. Sini. Ini. Yes sir. Yes sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para ajengan, para kesepuhan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan juga para ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada Sahibul Ma'had Syi'bun Nawir di bawah naungan Al-Ustadz Musannif, yang mudah-mudahan dengan adanya pondok ini menjadi sebab tempat ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan siapapun yang belajar di tempat ini diberikan keberkahan dalam ilmunya, diberikan kemudahan dalam pemahamannya, diberikan kekuatan niat untuk menyebarkan ilmunya, dijadikan orang-orang yang ikhlas berdakwah karena Allah, dan tidak Allah keluarkan dari tempat ini melainkan mereka sudah menjadi daripada penyambung lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya segenap para ustaz dan ustazah yang insyaallah juga kita doakan beliau-beliau semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah, keistiqomahan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik semua santri dan santriwatinya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini sama-sama kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara rutinitas bulanan yang insyaallah dengan adanya acara ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Al-Habib Abu Bakar Masyhur, beliau pernah mengatakan apabila kita ingin selamat hidup di akhir zaman, itu kuncinya cuma satu, istiqomah hadir majelis taklim. Belajarlah selalu ilmu agama, maka kita tidak akan tergilas terkena fitnah yang ada di akhir zaman ini. Begitu dahsyatnya daripada fitnah-fitnah yang terjadi pada saat ini. Makanya alhamdulillah, dan kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren Syi'bun Nawir ini mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencetak santri dan santriwati yang kelak dari tempat ini akan memahamkan daripada orang-orang di luar sana yang belum paham dengan agama ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat saya punya guru Al-Habib
Al-Ustadz Dr. Ustadz Segah bin Abuya Bebasan Baharun. Beliau itu pernah datang ke seorang aulia, seorang wali Allah. Tatkala datang, Habib Segaf ini langsung diberikan pemaparan oleh wali Allah nih. Habib Segaf, saya pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, yang paling aku sukai di akhir zaman ini cuma 2 perkara. Yang pertama, yaitu mengenyangkan umatku. Yang kedua adalah memberikan daripada ilmu agama, pemahaman kepada umatku. Di pondok pesantren ini terkandung 2 perkara itu. Di pondok pesantren yang belajar, insya Allah akan diberikan daripada makanan-makanan yang mereka bisa belajar ilmu agama dengan maksimal, dengan mereka diberikan makanan. Kemudian yang kedua juga diberikan daripada makanan batin, yaitu ilmu agama. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersama-sama mendukung setiap program-program yang ada di pondok pesantren ini. Sama-sama kita dukung. Agar apa? Agar entar suatu saat setelah mungkin 5-10 tahun ke depan, tatkala kita sudah tua, kita tidak bisa apa-apa, kita sudah punya investasi akhirat di tempat ini. Bahkan kalau seandainya kita meninggal dunia, maka insya Allah di akhirat kita tidak akan menjadi orang-orang yang celaka, karena kita punya investasi akhirat di pondok pesantren ini. Maka bercita-citalah selalu untuk selalu membantu, walaupun diawali dengan uang yang kecil, cuma 1.000 rupiah. Kenapa? Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Nasaihud Diniyah walau Sya'imaniyah, kata beliau, 2 dirham bisa mengalahkan sodakohnya orang 1.000 dinar. 2 dirham. Dulu mata uang cuma 2. Kalau tidak dirham, uang perak, dinar, uang emas. Kata beliau, 2 dirham, 2 uang perak, di hari kiamat ditimbang, itu bisa lebih besar, lebih agung pahalanya daripada orang yang menyumbang bersodakoh 1.000 dinar, 1.000 mata uang emas. Lalu beliau jelaskan dalam kitab tersebut, kenapa 2 dirham bisa mengalahkan daripada 1.000 dinar. Beliau katakan karena orang yang membantu, menyumbang, mensodakokan 2 dirham, dia punya hartanya cuma 4 dirham. Jadi artinya dia mensodakokan separuh daripada hartanya. Tapi kata beliau, orang yang menyumbang, mensodakokan 1.000 dinar, dia punya uang 10.000 dinar. Sehingga hakikatnya dia itu bukan banyak, cuma mensodakokan 10% dari hartanya. Sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak, 50% atau 10%? Tentu 50%, berarti kadarnya bukan banyaknya. Tetapi yang menjadi kadar adalah orang tersebut yang membantu, yang bersodakoh dengan kadar keuangannya mereka. Maka jangan pernah merasa kecil kita punya hati. Tatkala melihat ada orang menyumbang pondok ini sekian juta, sekian, kita pun bisa. Karena Allah tidak hanya melihat besar dan banyaknya sekali, tapi kadar kita sendiri. Dan kita harus selalu berniat, bercita-cita, doakan pondok pesantren, ya Allah, kirimkan pejuangmu yang tulus ikhlas untuk membantu pondok pesantren ini, dan jadikan aku termasuk pejuang di tempat ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita boleh banding-bandingkan amal, sedikit membandingkan antara orang yang nyumbang masjid dengan nyumbang pesantren, kita bandingkan sedikit. Kalau orang nyumbang di masjid, itu kalau tidak dipakai ibadah, sudah selesai. Orang nyumbang masjid dipakai untuk ibadah, itu pahalanya ngalir sama yang menyumbangkan daripada uangnya. Tapi kalau sudah tidak dipakai ibadah, ya sudah selesai. Tapi kalau pondok pesantren ini, kita membantu di pondok pesantren seperti ini Pak Bu, bukan cuma dipakai untuk ibadah. Di tempat ini mereka belajar mungkin daripada fikihnya, mereka belajar Risalatul Jami'ah, kemudian Safinatul Najah, terus sampai mereka mungkin Muqaddimah Hadrumiyah, sampai ke Fathul Mu'in, terus sampai ke atas. Kemudian nahunya, sorobnya, i'rabnya, balaghahnya, semuanya mereka pelajari, bukan cuma untuk dipakai ibadah. Setiap mereka belajar, setiap mereka sujud, pahalanya akan mengalir kepada kita. Bahkan kata para ulama tidak cukup sampai di situ. Mereka yang belajar saat ini, kemudian mereka keluar menjadi seorang ustadz, setiap mereka mengajar, setiap mereka berdakwah, akan dapat pahalanya ke kita. Para ulama menjelaskan lagi, kalau ini orang yang keluar jadi ustadz, dia punya murid lagi, kita pahalanya double lagi. Muridnya punya murid lagi, sebanyak itu dilipat gandakan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka aneh kalau kita ini semangat nyumbang masjid musola, tapi pondok pesantren agak males, agak berat. Tahu sebabnya apa? Karena pahalanya lebih besar di pesantren. Syaitan tidak bakal ridho kita berbuat kebaikan. Syaitan akan ganggu kita berbuat kebaikan, diganggu agar kebaikannya hilang dengan riya. Diganggu agar mereka itu cuma melaksanakan yang wajib, tidak melaksanakan yang sunnah. Jadi diganggu terus oleh syaitan. Sehingga setiap kita mendengarkan kebaikan, niat untuk melakukannya jangan ditunda. Ini penyakit. Jadi dulu diceritakan itu ada cerita syaitan iblis ini musyawarah. Dalam tema cuma satu, bagaimana menghancurkan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka musyawarah. Kalau istilah kita nih, ulama syaitan berkata A, ulama syaitan berkata B, C, semua usulan. Tapi belum ada yang sepakat. Tiba-tiba dari belakang sana ada setan yang kecil. Kemudian dia mengangkat tangannya. Kemudian dia berkata, aku bisa menghancurkan umat Islam dengan satu kata saja. Jadi ini semuanya musyawarah. Ustadz-ustadz setan ini berdebat luar biasa. Tiba-tiba ada satu setan kecil, dia mengatakan, saya bisa menghancurkan umat Islam dengan satu kata saja. Tidak usah pakai banyak-banyak. Tapi izinkan saya ke depan, saya akan berbicara. Diberi izin. Syaitan kecil ini maju ke depan, diberi izin untuk bicara. Apa yang dia ucapkan? Saya bisa menghancurkan umat Islam dengan satu kata saja. Apa itu? Nanti. Saya akan tunda mereka. Mereka mau sedekah, saya tunda, nanti saja. Mereka ingin melaksanakan bertobat kepada Allah, saya tunda, nanti saja. Mereka ingin datang ke majelis taklim, entar masih hujan, gerimis, nanti saja. Sehingga akhirnya mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bahkan saya cenderungkan mereka untuk berbuat dosa. Makanya jangan kita menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad juga pernah mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, beliau mengatakan penyakit taswif atau menunda-nunda kebaikan ini akan merobohkan kita punya akhirat, kata beliau. Jadi kita tidak mau beramal soleh. Kalau kita suka menunda-nunda amal, ini termasuk, kata beliau, akan menghancurkan kita punya akhirat. Artinya kita akan cenderung berbuat maksiat. Berat untuk melakukan kebaikan, mudah melakukan maksiat. Kenapa? Karena kita suka menunda untuk beramal soleh. Kalau seandainya kita mau nyumbang, yang ada di saku kita berapa, itu yang kita berikan. Adapun entar di rumah, itu entar, nanti. Ingat, seton itu. Udah entar aja, ini nanggung, uang kamu cuma 5.000. Malu, yang lainnya 10.000, 15.000, 50.000. Masa kamu nyumbang cuma 2.000? Cuma 5.000? Nanti saja, awas. Kalau di hati ini sudah ada kalimat nanti, langsung cap seton ini. Perangi, langsung keluarkan apa yang ada. Yang besok-besok, yang entar-entar. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Sampai kalau tidak salah dalam kitab tersebut juga dikatakan Nabi Muhammad SAW itu sampai dalam salah satu riwayat cerita itu bertayamum. Padahal di depan ada air. Apa kata beliau? Karena aku takut mungkin sebelum nyampe ke air sana aku sudah meninggal dunia. Itu sekelas Rasulullah merasa khawatir. Kita ini yang banyak kita punya dosa, pahala sedikit. Yang kalau ditanya siap nggak meninggal pada hari ini, kita akan menjawab semuanya tidak siap. Kenapa kita menjawab tidak siap? Karena dosa masih banyak. Belum kita bertobat kepada Allah. Sholat masih banyak yang bolong-bolong. Belum kita ini mengqadha kita punya sholat. Ibu-ibu yang Ramadan kemarin, yang bolong-bolong puasanya, belum diqadha. Kemudian kita sebagai anak yang masih durhaka kepada orang tuanya, belum minta maaf. Belum lagi kita yang mengambil uangnya orang lain, belum kita ganti. Makanya kenapa kita ini takut untuk meninggal? Karena dosa kita masih banyak. Sehingga kita selalu khawatir kalau Allah cabut nyawa kita. Tapi para aulia, para kekasih Allah nggak pernah khawatir. Bahkan mereka merindukan kematian. Kenapa? Karena mereka bukan manusia-manusia pendosa seperti kita. Mereka manusia-manusia yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada kalimat nanti. Oleh karenanya pada saat ini, ayo selalu kita doakan pondok pesantren ini biar selalu Allah kirimkan pejuang-pejuang tul ikhlas untuk membantu daripada pembangunan pondok pesantren ini. Dan niatkan kita yang hadir berniat, saya ya Allah pilih saya menjadi pejuang di pondok pesantren daripada si Bun Nawir ini. Jangan pernah ragu. Ada orang kadang-kadang doa aja nggak berani. Doa nggak berani. Doa nggak ngeluarin uang ini, cuma doa nggak berani. Kenapa? Karena Allah tidak pilih dia untuk dimuliakan di hari kiamat.
Allah tidak ingin muliakan dia kalah bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sumtud Duror, yang biasanya kita baca maulidnya, kata beliau, masyi yusurgul bil habib min talabil ilm wa nashrih. Tidak ada di akhir zaman ini, kata beliau, yang lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad melainkan mereka yang belajar ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama. Makanya tatkala kita pengen membantu orang-orang yang belajar di pesantren, kenapa berat? Pahalanya besar, sehingga gangguannya lebih besar. Apalagi yang sama-sama kita tahu, mengeluarkan harta bersedekah ini betul-betul beratnya luar biasa. Coba lihat di Al-Quran, sampai Allah firmankan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian, berjuanglah kalian untuk Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian. Setelah harta, apa yang Allah sebutkan? Bi anfusikum, dengan nyawa-nyawa diri kalian semuanya. Sekarang kalau pakai akal sehat, mana yang lebih berharga? Harta atau nyawa? Hah? Harta atau nyawa? Tentu harta. Kenapa? Karena kita nggak pernah dapati di toko atau di pasar ada nyawa dijual. Nyawa 10 tahun 10 juta. Nyawa ini 20 tahun 20 juta. Nggak ada. Tapi kenapa ke Allah memerintahkan orang berjuang hartanya dulu, baru nyawanya, baru dirinya? Mereka mufassirun, para ulama-ulama pakar Al-Quran, mengatakan bahwasanya karena orang berjuang dengan harta berat. Orang berjuang dengan tenaga, dengan waktunya, dengan kekuatannya, dengan nyawanya, mereka bisa. Tapi kalau sudah masalah ini, masalah uang, harta, mikirnya ribuan kali sudah. Sampai dikatakan bahwasanya kalau orang sudah bersedekah, dia melewati 70 syaitan. Melewati daripada syaitan-syaitan 70 yang mengganggu dia agar tidak bersedekah. Jadi nggak main-main nih. Sampai diceritakan, ada seorang ustadz kiai, ulama di zamannya, dia bercerita tentang aukamakal hadis Nabi tersebut. Dikatakan bahwasanya apabila orang bersedekah itu dia sudah melewati 70 syaitan. Setelah selesai majelis ta'lim, ada satu orang berkata, Ustadz, saya akan mengalahkan 70 syaitan tersebut. Saya akan sedekah. Dengan pedenya dia. Saya kalahkan Ustadz, 70 syaitan. Gampang, sedekah. 70 syaitan lewat sama saya Ustadz. Pulang dia ke rumah. Diambil dia uang, ingin bantu pondok pesantren atau perjuangan ustadz tersebut, kiai tersebut. Sudah ambil uang, dengan pedenya, lihat, saya akan mengalahkan 70 syaitan dengan saya bersedekah. Sudah ambil uang, sudah mau keluar rumah, sudah mau tutup pintu, tiba-tiba istrinya manggil, Bang, mau kemana? Oh iya dek, saya mau ke Ustadz Kiai di depan. Mau apa? Inilah, pengen bantu, pengen nyumbang untuk pesantrennya, untuk perjuangannya. Apa kata si Bang? Sudah disimpan aja lah. Eman-eman barangkali ntar besok, minggu depan, bulan depan kita ada keperluan, gimana ntar? Jangan deh, ini saya pengen, udahlah Bang, jangan ribut. Ya Allah, gara-gara uang kita ribut. Akhirnya nggak jadi, ditaruh. Uang yang tadi sudah disiapkan, ditaruh. Kemudian ini orang datang kepada Ustadz Kiai ulama tersebut, ditanya, hamba Allah mana yang katanya kamu ini akan menyumbang, akan bersedekah, akan mengalahkan 70 syaitan? Hamba Allah itu berkata kepada ustadznya, wahai Ustadz, sungguh saya itu sudah mengalahkan 70 syaitan. Saya sudah bawa uang, saya sudah siapkan, saya akan menyumbang Ustadz. Saya sudah kalahkan 70 syaitan, tapi di rumah saya ada ibunya syaitan Ustadz. Sehingga saya bisa mengalahkan 70 syaitan, tapi ibunya syaitan saya tidak bisa mengalahkannya. Yang berat, ya. Kalau untuk masalah sedekah itu paling berat. Makanya dikatakan kalau orang yang di kuburan, yang saat ini sudah meninggal, mereka diberi izin oleh Allah untuk hidup, mereka cuma pengen apa? Bersedekah. Karena kata Nabi, di antara amal yang terus akan jariyah, mengalir kepada orang yang melakukannya adalah sedekahun jariyah. Apalagi ini sedekahnya kita bantunya ke pesantren. Berapapun yang kita berikan, entar uang tersebut akan digunakan untuk mereka yang belajar. Akan digunakan mereka untuk melaksanakan sholat. Digunakan mereka untuk saling berdiskusi masalah agama. Sehingga ini pahala luar biasa. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak menanam saham di pesantren-pesantren, di tempat-tempat seperti ini. Makanya paling tidak, Ustadz Habib saya nggak punya uang, doakan.
Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kirimkan pejuang tulus ikhlas untuk bantu perjuangan ini ya Allah. Saya ingat dengan hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang ini sering biasanya Buya Yahya itu menyebutkan kalau sedang memotivasi orang untuk berdakwah, untuk berjuang. Jadi jangan kita putus asa kalau kita nggak punya uang kemudian tidak berjuang. Salah ini. Sampai beliau mengutip, suatu saat ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi. Datang ke majelis Nabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah 3 hari 3 malam belum makan ya Rasul. Tolong beri saya makan ya Rasul. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, di rumah kita ada makanan tidak? Wahai Rasulullah, 1 biji kurma pun tidak ada di rumah kita sekarang. Pemimpin dunia akhirat di rumahnya tidak ada walaupun cuma 1 biji kurma. Kita makan kadang-kadang nasi merasa sok kaya, sok gengsi, disisakan. Ditanya kenapa disisakan? Ini ciri-ciri orang kaya Ustaz. Orang kaya itu kalau makan dah habis. Ingat, 1 nasi yang kita sisakan dengan sengaja itu akan nuntut di hari kiamat. Saya ingat pendiri Pondok Pesantren Al-Faqir Darul Qadawah Bangil Pasuruan, Abu Yabi Hasan Baharun, saking beliau pengen mendidik santri-santrinya waktu itu agar tidak mubadir, itu sampai diajarkan ada santri setelah makan cuci tangan di kobokan itu, di maksal itu, di tempat kobokan. Kemudian setelah kobokan selesai langsung disiram. Jadi keluar kamar langsung disiram aja. Abu Yasan lewat. Bagaimana seorang mursyid, seorang pendidik, murabbi, bukan cuma sekedar ustadz, beliau murabbi, pendidik. Akhirnya beliau panggil murid, wahai muridku kemari. Ada Abah Habib, kamu kalau habis makan kobokannya jangan langsung disiram seperti itu, tapi hendaknya kobokan itu kamu ambil. Nah di depan kan ada pohon, nah siramkan ke pohon, karena itu bisa menjadi minuman untuk pohon tersebut. Diajarkan sampai sedemikian kecilnya. Dan ini harus ada di antara para santri-santri punya jiwa yang perhatian kepada sama. Sehingga dikatakan bahwasanya yang bisa menjadikan seorang santri sukses di antara sekian banyaknya itu berkhidmah. Nolong, bantu seksama di antara satu dengan yang lainnya. Di sini kalau makan pakai piring atau pakai nampan? Nah, pakai nampan, cocok sudah. Pakai nampan. Ini ada santri yang biasanya kalau makan pakai nampan 4-5 orang itu pasti selesainya duluan. Ada. Setiap makan pakai nampan ini pasti selesainya tuh duluan. Dan itu selesainya kalau lauknya sudah habis, nasinya masih banyak. Kenapa? Biar kan nggak disuruh nyuci nampan. Jadi selesainya pengen duluan. Tanda-tanda orang punya jiwa khidmah yang kelak bakal jadi ustadz, kiai, ulama yang betul-betul tahan banting, siap ngurus umat. Maka dia setiap makan di nampan tersebut pasti selesainya paling terakhir. Bukan karena lapar, bukan, tapi karena dia pengen berkhidmah sama temannya, biar saya yang nyuci nampan ini. Walaupun kadang-kadang dia sudah kenyang, dia selesai pertama, tapi dia katakan sama temannya, wahai temanku, maaf saya selesai duluan, saya sudah kenyang, tapi biar nampan ini saya yang nyuci. Makanya Abu Yabi Hasan Baharun selalu mengatakan, man khadama khudima. Orang yang suka berkhidmah kepada orang lain, Allah akan kirimkan kepada dia orang-orang yang akan berkhidmah kepada dia kelak di luar pesantren tersebut. Maka para santri ini saya lihat harus punya jiwa khidmah. Kalau sudah mondok banyak malesnya, nggak mau capek, disuruh ngepel oper-operan, disuruh ngambil nasi, nggak mau piket, pura-pura tidur, pura-pura sakit. Ini tanda-tanda di luar nggak bakal menjadi seorang ustadz kiai ulama. Kalaupun jadi bikin pusing umat di luar itu. Acara harus dijemput, mesen mobilnya harus mereknya yang A, mereknya yang B. Mesen ini bikin pusing. Karena dikatakan kalau kita pengen lihat seorang santri yang kelak besarnya menjadi seorang ulama, lihat waktu dia belajar di pondok pesantren. Kalau dia pesantrennya dia nggak pernah melanggar, taat kepada ustadznya, tidak membeda-bedakan antara ustadz yang A sama ustadz yang B. Karena ada kan santri kalau sudah sama ustadz A, cepat kalau disuruh. Kenapa? Ustadznya serem. Kalau terlambat langsung main pentung. Tapi kalau sama ustadz yang B, yang ustadznya nyantai, ya al-mujud seadanya lah, dia ngeremehin. Nah ini nggak bakal berhasil. Oleh karenanya para santri tolong biasakan punya jiwa khidmah. Dan kita sebagai
Jamaah yang hadir pada saat ini, bercita-citalah untuk selalu membantu pondok pesantren ini. Saya ingat kalau tidak salah di kitab Ta'lim Muta'alim, Imam Sadiduddin, kitab Ta'lim Muta'alim Imam Az-Zarnuji, itu dikutip di kitab tersebut, ada namanya Imam Sadiduddin. Beliau berkata kurang lebih perkataannya seperti ini. Saya mendengar dari guruku, saya mendengar daripada guruku. Jadi mutawatir. Jadi ini kabar, kata Imam Sadiduddin, sudah banyak yang saya dengar tentang ini. Apa itu? Barang siapa yang cinta kepada orang alim atau yang berkaitan dengan orang alim, maka Allah akan pilih di antara 7 keturunan mereka, akan dipilih oleh Allah di antara 7 itu akan menjadi orang alim, menjadi orang yang soleh. Cinta kepada orang alim. Cinta itu bukan cuma bilang Ustaz Musonif I love you full, nggak gitu. Cinta itu butuh bukti. Apa buktinya? Bantu. Dan ingat, membantu tidak mesti harus dengan uang. Dengan kita ngasih ide, kita ngasih masukan sesuai kadarnya. Yang punya uang, dengan hartanya. Yang punya tenaga, dengan tenaganya. Yang punya pikiran, dengan pikirannya. Atau mungkin yang ibu-ibu setiap ada acara bagian masak, ikut bagian masak. Yang bawa setiap acara, dia bagian mungkin nyapu, atau ngepel, ataupun apa. Maka kata beliau, Allah akan pilih di antara 7 keturunan mereka, akan dijadikan seorang alim. Maka wahai para orang tua, tidak ada istilah terlambat. Ustadz Habib, saya cuma ibu rumah tangga, suami saya cuma kerja di sawah, masa saya bisa memiliki anak yang alim seperti ini? Apa jawabannya? Bisa. Bagaimana? Cintalah kepada orang alim, bantulah orang alim, berkhidmatlah kepada orang alim. Jangan kau beda-bedakan. Ada di antara kita ini penyakit ini. Bahkan ini beberapa kali saya sudah sering tekankan. Ada orang itu kalau hadir majelis taklim itu suka ngelihat siapa yang ngisi. Ya. Ada orang mereka gitu. Jadi kalau hadir majelis taklim, siapa yang ngisi? Ustadz ini. Oh, hadir ustadz saya. Hadir ke sana, siapa yang ngisi? Kiai ini. Oh, kiai saya. Siapa yang hadir? Oh, Habib ini. Oh, itu Habib saya. Tapi kalau sudah yang ditunggu-tunggu, yang dipasang di baligo tidak hadir, ustadz ini nggak ada, kiai ini nggak ada, Habib ini nggak ada, standar, nggak bakal datang pasti itu orang. Ada orang modelnya kayak gitu. Jadi hadir majelisnya bukan karena Allah, ngelihat ustadz, kiai, ulama, Habibnya. Kalau itu ustadz, kiai, ulama, Habibnya datang, walaupun contoh ini di mana? Di Ciawi. Itu ustadz, kiai, Habibnya ngisi di Cirebon, dikejar, pakai motor, pakai hujan-hujanan sudah. Rugi. Kalau kita beramal bukan karena Allah, bukan karena cinta dengan Nabi Muhammad, tidak akan ada pahalanya. Oleh karenanya jangan lihat ustadz musonifnya, lihat ini adalah pesantren orang menimba ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita kalau mau bantu itu kadang suka pilih-pilih. Saya nggak mau ke ustadz ini ya, ustadznya nggak terkenal. Saya nggak mau ke Habib ini ya, Habibnya nggak ke luar negeri, Habibnya cuma alumni Indonesia. Saya nggak mau ke kiai ini, kiai ini pesantrennya biasa. Ini yang menjadikan kita berat untuk membantu para ustadz, kiai dan ulama. Tatkala kita membantu ustadz, kiai, ulama, lihat mereka adalah pewaris ilmunya Nabi Muhammad. Titik. Pasti mudah. Yang menjadikan kita berat membantu mereka, hadir majelis alim mereka, kita suka pilih-pilih, hati yang busuk, yang kotor itu. Maka mulai saat ini kalau kita hadir majelis taklim, kalau bisa nggak usah lihat baligonya. Yang penting tahu tanggalnya sama waktu sama tempatnya aja. Jangan nggak dilihat tapi nggak tahu. Datang sampai jam 9 kok nggak ada orang. Loh, mana acara? Oh, acaranya bukan sekarang, Bu. Pak, acaranya besok. Harus tahu juga tanggal waktunya. Cuma ini beberapa. Saya pernah mendengar ada orang cerita beberapa. Cuma tidak terlalu banyak, beberapa. Jadi kalau yang ngisi ustadz ini rame, kalau ustadz ini nggak rame, penyakit ini. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali tentang bagaimana kita selamat hidup di akhir zaman daripada fitnah-fitnah yang terjadi seperti ini. Sekali lagi istiqomah hadir majelis taklim. Belajar terus ilmu agama. Sampai Nabi katakan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi.
Tegas Nabi katakan, cari ilmu dari pertama kali engkau dilahirkan sampai kamu akan masuk ke liang lahat. Wajib mencari ilmu. Beberapa tahun yang lalu ada yang datang kepada saya, Habib, saya nggak hadir majelis taklim ya. Kenapa? Saya pensiun, Habib. Sudah sepuh, Beb. Orang PNS aja 35 tahun, 55 tahun udah pensiun, Habib. Saya sudah sampai 60 tahun, Habib. Saya jawab, Bapak Ibu oleh pensiun kalau sudah almarhum, almarhumah baru pensiun. Artinya selama kita masih hidup belajar ilmu agama. Karena kalau kita tidak belajar ilmu agama, itu yang akan menyengsarakan kita di akhirat. Kalau kita ingat kitab Ta'limut Ta'lim tadi itu, Imam Az-Zarnuji di mukadimah kitabnya apa yang beliau katakan tentang keistimewaan ilmu. Kata beliau, surrifal ilmu li'annahu wasilatan ila taqwa, kata beliau. Kenapa ilmu sangat disanjung oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya? Kata beliau, karena ilmu itu wasilatan, perantara menuju kepada ketakwaan. Orang tidak akan sholat dengan benar kecuali dengan ilmu agama. Orang tidak akan bersedekah dengan benar kalau dia tidak belajar ilmu agama. Sehingga kuncinya orang itu apabila ingin menuju kepada ketakwaan yang sungguhnya, maka hendaknya dia belajar ilmu agama. Ingat Bu ya, tidak ada istilah pensiun, tidak ada. Kalau mau pensiun, masuk kuburan dulu, baru pensiun. Jadi selama kita masih hidup, cari ilmu agama. Kemudian mencari ilmu agama saja tidak cukup kata Nabi. Kata Rasul, kalau engkau ingin belajar ilmu agama, lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu agama tersebut. Ini penting ini. Belajar ilmu agama penting, tapi mencari guru jauh lebih penting daripada belajar ilmu agama tersebut. Makanya Bapak Ibu jangan heran, di akhir-akhir zaman kita suka dibingungkan. Ada ustadz yang kadang-kadang suka aneh-aneh, kontroversi terus. Suka banget dengan berbeda-berbeda. Maka saya ingatkan, belajar dengan ustadz, kiai, ulama yang mereka itu mengikuti daripada orang-orang soleh yang terdahulu. Itu yang kita pegang. Kalau kita mau perinci bingung, ntar Bapak Ibu kita semuanya bingung. Ustadz, kiai, ulama yang seperti apa Habib yang harus saya ikuti? Pokoknya ustadz, kiai, ulama, Habib yang mengikuti orang-orang soleh zaman dahulu. Selesai, titik. Apalagi sekarang. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa ini? 25. Bulan apa? Desember. Hari apa itu? Kemarin saya ditanya terus nih, Habib bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Ulama kita dari dulu sudah bahas tidak boleh. Selesai. Cuma kenapa sekarang pertanyaan kok muncul lagi itu pertanyaan? Nah ini. Karena ada beberapa orang yang katanya punya ilmu agama mengatakan boleh. Maka saya ingatkan, ikut yang jumhur mayoritas para ulama. Sekarang kita bahas sedikit saja masalah ini. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan daripada hari kebesaran ibadah orang di luar Islam? Pertama, di dalam Al-Quran Allah sudah tekankan, wa may yu'addim sya'irallaha fa innaha min taqwal qulub. Dan orang-orang yang mengagungkan, mensyiarkan, membesarkan sya'airillah, syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Mafhum mukhalafahnya, kita tidak boleh untuk mengangkat, menjunjung tinggi, mengagungkan syiar di luar daripada agama Islam. Jadi ada mungkin agama di luar Islam mengadakan ibadah, acara ini, silakan. Itu mereka yang melakukan. Tapi kita tidak usah untuk kita mengucapkan hari kebesaran mereka. Kenapa? Jawabannya karena mereka nggak pernah marah. Kalau kita tidak mengucapkan hari kebesaran mereka, mereka tidak akan marah. Begitu juga tatkala mereka tidak mengucapkan hari kebesaran umat Islam juga tidak akan marah. Kemarin kita bulan Maulud, ya, hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Tatkala orang di luar Islam tidak mengucapkan selamat atas hari kelahiran Nabi Muhammad, marah enggak kita? Enggak ada, setiap tahun biasa aja. Begitu juga sebaliknya, tatkala mereka memperingati daripada kegiatan mereka, terserah. Tapi jangan paksa umat Islam untuk mengucapkan. Nah, ini yang jadi bingung. Kenapa? Dari dulu as-salafun as-salih sudah mengatakan tidak boleh. Tapi kenapa sampai detik ini masih ada orang yang bertanya? Dan ingat, tahun depan ada yang nanya lagi. Nah. Kenapa? Pertanyaan ini selalu muncul karena ada beberapa orang yang katanya punya ilmu agama, mereka memperbolehkan akan hal ini. Kalau kita mau kupas lagi sedikit,
Dalam hadis Nabi jelaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut di hari kiamat. Ingat, tasyabbah, menyerupai, itu tidak boleh kata Nabi. Apalagi mengucapkan selamat, mengagungkan, ikut hadir di sana. Bagaimana? Bukan menyerupai lagi. Mensyiarkan. Buka kitab-kitab fikih yang ada. Bagaimana hukumnya ibu-ibu yang biasa masak catering bermuamalah dengan orang di luar Islam? Jawabannya pasti boleh. Tapi tatkala ibu-ibu yang masak punya catering bermuamalah jual beli dengan orang di luar Islam, tapi untuk acara ibadah mereka, kebesaran hari mereka, maka ulama sepakat tidak boleh. Kenapa? Apa bedanya? Kalau kita bermuamalah dengan orang di luar Islam, yang mana mereka itu untuk keseharian makan, diperbolehkan. Tapi untuk agama mereka, kebesaran hari mereka, maka tidak boleh. Dan ini dalam kitab-kitab fikih sudah dijelaskan. Oleh karenanya, sekali lagi penting kita belajar ilmu agama. Dan tidak kalah penting kita belajar ilmu agama, memilih siapa orang yang akan kita jadikan panutan untuk belajar ilmu agama. Sehingga tolong betul-betul diingat. Apalagi kita sekarang, tadi di awal Al-Fakir sudah menekankan kita hidup di akhir zaman. Zaman fitnah luar biasa. Maka saya ingatkan sekali lagi, istiqomahlah hadir majelis taklim. Jangan mau terseret dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang bisa memprovokasi, merusak, mengadu domba antara kaum muslimin dengan muslimin yang lain. Ingat, pegang ini. Kita ini sudah diikat oleh Allah, orang umat Islam dengan umat Islam yang lainnya, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita semua saudara. Mau ada orang akidahnya A, B, C, D, tetap kita tidak boleh memaki, menghinanya. Tapi yang ada kita adalah saudara. Tapi yang ada kita meluruskan, bukan menghinanya, bukan mengoloknya. Kenapa? Karena kita ini adalah saudara. Tapi kalau sama umat Islam saling ribut, saling musuh, saling memaki, saling menghina, siapa yang senang? Siapa yang ketawa? Orang-orang di luar Islam yang benci dengan umat Islam. Kan sudah 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Belum lagi sama Jepang, belum lagi Portugis, belum lagi Inggris. Paling lama sama Belanda 3,5 abad, 350 tahun. Bagaimana Belanda bisa 350 tahun menguasai Indonesia? Jawabannya cuma satu, dibuat pecah. Orang-orang Indonesia ini, umat Islamnya dibuat pecah. Makanya kita betul-betul harus belajar ilmu agama, istiqomah dengan ustadz tersebut. Dan jangan membiasakan diri pengen tahu urusan orang lain. Tolong ingat ini. Jangan membiasakan diri kita pengen tahu urusan orang lain yang kita tidak ada urusan dengan orang tersebut. Ini banyak kita ini saat ini punya namanya HP. Buka HP, Facebook. Entar pasti ngeliatnya aneh-aneh. Kabar terkini Indonesia. Wah, dilihat muncul ini. Komentar. Ya ini orang nggak bener ini. Padahal SD aja nggak tamat. Komentarnya kayak profesor sudah. Komentarnya kayak orang alim siapa. Ya ini orang RT-nya nggak becus ini. Ini orang kayak gini. Ini orang korupsi. Itu bukan urusan kita. Akhirnya apa yang terjadi karena kita tidak punya ilmu agama, pengen tahu urusan orang, masuk kategori menggibah. Ini yang paling kita takuti, menggunjing. Di mana-mana di pos kampling ngomongin orang, ngomongin RT itu mimpinya nggak bener, ngomongin orang ini tidak benar, ngomongin orang ini tidak benar. Ingat, menggunjing itu dzikr akhaka bima yukrihu, membicarakan orang lain sekiranya orang lain mendengar akan marah. Itu gibah. Ingat, gibah itu dosanya besar. Bahkan sebagian mengatakan orang yang sering menggunjing itu siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Awas, khususnya ibu-ibu nih di warung sayur. Mas Bu, jangan ngomongin orang. Ngomongin orang habis nih, gak ada yang diomongin di warung sayur. Ada ibu-ibu lewat kerudungnya mengsol dikit diomongin di warung sayur. Awas, yang bawa-bawa juga nih di pos kampling. Awas nih, jaga malam gak ada yang obrolin, ngomongin orang, ngomongin. Sudahlah, kalau bukan urusan kita jangan ngomong. Kecuali kita membicarakan bisa memberikan solusi, silakan. Tapi kebanyakannya kan kita ngobrol ini cuma ngobrol saja, ngomongin orang tapi tidak memberikan solusi.
Lalu apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Apa yang harus kami lakukan? Ya tadi, belajar ilmu agama, istiqomah, kemudian doakan agar Indonesia selalu dijaga oleh Allah daripada manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Daripada kita ngomongin orang, apa yang kita dapat? Pahala dapat enggak, dosa sudah pasti. Hati-hati, dosa menggunjing. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menggunjing itu pahalanya akan diambil diberikan kepada orang yang dia menggunjingnya. Contoh, naudzubillah min dzalik, saya lah. Nah, kalau yang baik-baik contohnya Bapak Ibu, yang jelek saya aja. Saya contoh menggunjing Ustadz Musonif. Ustadz Musonif katanya Ustadz, tapi nggak pernah sholat tahajud. Santrinya sholat tahajud, Ustadznya enggak pernah. Saya menggunjing. Antar saya punya amal ibadah semuanya akan diberikan kepada Ustadz Musonif. Maka hati-hati nih. Ini sepele, tapi hati-hati, pahala kita hadir majelis taklim, sholat tahajud, hajat 5 waktu, semuanya akan habis gara-gara ngomongin orang. Makanya waktu sahabat Mu'ad bin Jabal datang kepada Nabi di hadis Arba'in An-Nawawiyah, bertanya, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhuduna biman natakallamu nabi? Wahai Rasulullah, apakah kami di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kami ucapkan? Lalu Rasul mengatakan, faqala thaqilat ka ummuka ya Mu'ad. Celaka ya Mu'ad, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Nabi lanjutkan, hal yukabbun nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim? Ya Mu'ad, kamu lihat di hari kiamat, ada manusia Allah masukkan ke neraka wajahnya dulu. Jadi neraka mukanya dulu. Aw qala ala manakhirihim. Perawi mengatakan bukan wajahnya, tapi manakhirim, hidungnya dulu. Tempelkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka kata Nabi? Illa hasaidu alsinatihim, mereka orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, memanen atas apa yang dia ucapkan. Termasuk menggunjing. Hati-hati. Ini dalam salah satu riwayat diceritakan, ada hamba Allah di akhirat diberi amal kitabnya oleh Allah. Dia buka, dibaca, kok banyak amal ibadah banyak sekali, tapi dia tidak pernah melakukannya, tidak merasa. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah maaf, ini kok ada amal sholat sunnah, ada sodako, majelis taklim, zikir, membaca Quran, perasaan saya jarang ya Allah. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amal kitabmu. Dari mana ya Allah ini pahala? Ini pahala, ada orang di luar sana hobinya membicarakan kamu, hobinya ini menggunjing kamu, sehingga pahalanya dia ibadah saya berikan kepada kamu. Sekarang saya tanya, kalau seperti itu, kalau kita digunjing senang atau marah? Dapat pahala. Di hari kiamat orang saling tuntut menuntut mencari pahala. Kita diberi pahala sangat banyak sekali. Kira-kira kalau dikasih pahala senang atau benci? Bahagia atau susah? Bahagia. Makanya kalau dibicara orang jangan marah. Ada orang datang, kamu itu ada orang di sana ngomongin kamu, jangan marah, ucap alhamdulillah. Datang ke rumahnya bawa duit, bawa amplop, kasih dia roti, terima kasih sudah memberi saya pahala, sering-sering tidak apa-apa. Coba lihat di surah An-Naba, di ayat-ayat terakhir, apa Allah firmankan? Yauma yafilu mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli minhum yauma idin sa'nu yugni. Yauma, di hari itu kata Allah, yafilu mar'u min akhi, saudara sama saudara lari, nggak mau ketemu. Wa ummihi wa abi, bapak sama ibu, suami istri nggak mau ketemu. Wa sahibati wa bani, anak sama orang tua nggak mau ketemu. Kenapa hari tersebut kok begitu mengerikan? Karena orang kata Allah di hari tersebut saling tuntut menuntut mencari daripada amal soleh. Ternyata kita di akhir dapat amal soleh gratis, banyak lagi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, ada orang datang kepada Allah di amal kitabnya, dilihat pahala sholatnya hilang, pahala dzikirnya hilang, baca Qurannya hilang, majelis taklimnya hilang, sodakonya hilang. Dia komplain sama Allah, ya Allah maaf, ini salah kitab kayaknya Allah, ini bukan amal kitab saya. Kata Allah, tidak, ini amal kitabmu. Maaf ya Allah, mana amal saya ibadah di dunia? Allah jawab, amal ibadahmu habis karena kamu suka ngomongin orang, pahalanya aku berikan kepada mereka. Hati-hati ibu, hati bang, ngomongin orang. Mau itu orangnya betul-betul melakukan kejelekan, tetap kita tidak boleh
rakanya, kecuali kalau kita tidak bicarakan dia, orang lain bisa terkena fitnahnya orang ini, maka itu diperbolehkan tabayun. Tapi selebihnya tidak boleh kita bicarakan. Jangan kita kebablasan. Kita ini seringnya kebablasan, membicarakan A, B, C, D, E sampai Z disebutkan semuanya. Jadi tadi di awal sudah Al-Fakir tekankan, orang menggunjing siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Dan ini sekaligus jadi penutup. Di zaman tabi'in, zaman dulu, itu dikisahkan ada seorang anak laki-laki dengan ayahnya ingin melaksanakan umroh, perjalanan. Dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, makanya onta, jauh berbulan-bulan. Di pertengahan jalan si ayah merasa sakit. Si anak berhenti mengistirahatkan si ayah. Makin sakit itu ayah, makin keras, sampai si ayah meninggal dunia. Menangis ini anak. Di tengah-tengah menangis ini anak, dia kagetnya luar biasa. Dalam cerita ayahnya ini putih. Dia sedang menangis melihat ayahnya meninggal dunia. Setelah dia buka dari tangisannya, ternyata ayahnya yang tadinya putih sudah berubah menjadi hitam pekat. Seperti seakan-akan ada yang memukul sampai gosong itu ayahnya. Makin jadi lagi dia menangis sampai tertidur. Nah, kalau dia tertidur, dalam mimpinya itu, dalam tidurnya dia bermimpi, di kejauhan dia melihat seorang laki-laki yang wajahnya betul-betul sangat terang, bersinar. Dia datangi ini anak laki-laki, bertanya, "Kamu siapa? Kok cahaya wajahmu luar biasa?" Lalu dijawab, "Saya adalah Nabi Muhammad SAW." Dia ngadu, "Ya Rasulullah, ada apa dengan ayah saya? Kenapa ayah saya yang kulitnya putih menjadi hitam pekat kalau dia meninggal dunia?" Nabi jawab, "Ayah kamu ini punya kebiasaan buruk yang dia biasa melakukannya semenjak dia hidup." Si anak laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, apa dosa yang dilakukan oleh ayahku sampai dilakukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Ayahmu itu suka menggunjing, ayahmu suka ngomongin orang." Jadi, ya, makanya sekali lagi, kalau kita nggak pengen ngomongin orang, jangan pengen tahu urusan orang lain. Tiba-tiba Nabi dalam mimpi itu ayahnya ada, didekati sama Nabi, dikeluarkan ludah mulia Nabi, ditaruh di tangannya, diusapkan di seluruh tubuh si ayah ini, berubah lagi menjadi putih, bahkan dalam cerita lebih putih daripada yang sebelumnya. Si anak senang, tapi heran, "Ya Rasulullah, katanya ayah saya suka menggunjing, kenapa engkau berikan syafaat? Kenapa engkau tolong ayah saya?" Kata Nabi, "Ayah kamu punya kebiasaan baik yang dia suka melakukannya semenjak hidupnya." Tanya lagi si anak, "Ya Rasulullah, amal apa yang dilakukan oleh ayah saya?" Lalu Nabi menjawab, "Ayah kamu suka bersolawat kepadaku." Akhirnya si anak bangun dari mimpinya, dilihat ayah yang tadi hitam pekat sudah berubah menjadi putih, bahkan lebih putih daripada yang sebelumnya dan bersinar. Dari cerita ini kita bisa ambil dua hikmah. Yang pertama, orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad diberi pertolongan oleh Nabi di dunia, apalagi di akhirat. Maka alhamdulillah kita sudah baca Basairul Khairat. Kemudian nanti Al-Fakir minta izin, waktu Al-Fakir pulang, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang beranjak, terus dilanjutkan daripada burdahnya. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita, Basairul Khairat, burdah, mudah-mudahan di dunia ini kita selalu dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad, sampai kita meninggal dunia dijemput ruh kita ditemani oleh Nabi Muhammad, sampai kita di kuburan ditemani Nabi Muhammad, sampai kita di mahsyar dibangkitkan bersama kelompoknya Nabi Muhammad, sampai kita di jembatan Shiratal Mustaqim tangan kita digandeng sama Nabi Muhammad, sampai kita masuk surga, di surga yang mana di dalamnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat hikmah yang kedua, kalau kita membicarakan orang lain, ingatlah siksanya, kata para ulama, di dunia didahulukan sebelum di akhirat. Ustaz Habib, bagaimana kalau saya duduk tiba-tiba ada orang ngomongin orang, pilihannya cuma dua, apa itu? Yang pertama, ingatkan, jangan ngomongin orang. Sudah Habib, saya ingatkan, tidak bisa. Pilihan yang terakhir nomor dua, Habib, jangan duduk sama mereka, karena yang mendengarkan sama yang berbicara dosanya sama saja. Ada orang tanya, "Beb, saya nggak pernah gunjing orang, tapi saya menjadi pendengar setia orang yang ngomongin orang. Kira-kira saya dapat dosa nggak?" Sama saja dosanya. "Beb, saya nggak pernah ngomongin orang, langsung jadi pendengar nggak pernah. Cuma saya online dengerinnya lewat televisi, acara gosip ibu-ibu." Sama aja itu, Bu. Nonton acara gosip sama menggunjing juga. Maka oleh karenanya
Inti yang Al-Faqir tarik kesimpulannya, ayo pada saat ini makin istiqomah belajar ilmu agama. Sering hadir khususnya di tempat ini setiap 1 bulan sekali di Jumat Kliwon pada zuhur badal Jumat, datang ke tempat ini, kita baca Basairul Khairat, kemudian setelah itu kita juga baca burda, kemudian ntar ada tausiah yang kita dengarkan, kemudian diamalkan. Saya punya guru Habib Sikabah Harun mengatakan kalau kita mendengarkan kebaikan, niatlah untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Niat dulu. Tadi kita dengar beberapa pesan-pesan dari ulama kita, habaib kita, niat untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Tapi kata beliau, kalau kita mendengarkan yang tidak baik, dosa, maksiat, kejelekan, kedoliman, niat untuk meninggalkannya, walaupun kita termasuk orang yang sedang melakukannya, Allah akan bantu kita untuk meninggalkannya dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau hadir majelis niat untuk melakukan apa yang didengar dan niat meninggalkan apa yang dilarang. Mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya terus berlanjut pembacaan burda di fase kedua. Mudah-mudahan dengan sholawat ini, istiqomah ini, mudah-mudahan hidup kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari tempat ini dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita rezeki yang halal penuh dengan berkah. Allah jauhkan kita daripada rezeki yang haram. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan santri dan santriwati di pondok pesantren Syi'bul Nawir ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ulama pewaris daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.